Om Swastiastu, salam budaya lestarikan. Berjumpa lagi nih pemirsa dengan saya Dayu Sasrani dalam acara kesayangan kita Rumah Budaya, sebuah acara yang memperkenalkan kebudayaan Bali melalui seni tari, seni musik, seni lukis dan seterusnya untuk kita ketahui bersama dan tentunya juga kita lestarikan bersama. Nah, di dalam acara ini juga kita akan memperkenalkan bagaimana indahnya proses penciptaan suatu karya, bagaimana indahnya proses penciptaan suatu alat benda yang dapat dijadikan sebagai alat musik nih, seperti materi kita kali ini yang tentunya akan memperkenalkan kita bagaimana indahnya alunan suara seruling Bali. Kalau orang Bali bilang itu suling Bali. Nah, kalau kita dengar dan lihat bersama sekilas suara dan jenis suling Bali itu rupanya mirip, tetapi Rumah Budaya akan mengupas bagaimana sih keunikan suling Bali itu. Sebelumnya kita lihat yuk bagaimana penampilan suling Bali.
Terdengar lantunan-lantunan nada-nada yang disuarakan oleh seruling tersebut sangat indah pemirsa. Karena apa? Karena banyak suasana yang dapat ditimbulkan hanya dengan disuarakan satu buah seruling. Tetapi Rumah Budaya tidak mengantarkan pemirsa untuk mendengar satu buah seruling saja, namun banyak warna dan bentuk seruling yang akan kita tampilkan di sini. Tadi sudah kita dengarkan salah satu seorang seniman seruling Bali yang dapat menyuarakan satu buah seruling. Nanti kita akan bertanya juga dengan seniman tersebut bagaimana sih caranya menyuarakan seruling yang lain tadi. Tetapi pemirsa pasti akan penasaran kenapa seruling Bali itu memiliki keunikan dan bagaimana isian dalam seruling Bali. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan membahas seruling Bali dengan pakarnya juga. Ya, beliau adalah seorang guru besar yang berkonsentrasi di bidang seni karawitan Bali. Bapak Profesor Dr. Iwayan Rai. Om Swastiastu Pak Prof. Om Swastiastu. Lagi-lagi saya ingin menggali ilmu nih Prof. Sedurung niko. Ya, bagaimana Prof? Rahajeng Purnamo Kapat. Rahajeng Purnamo Kapat. Kenapa penting Prof? Kenapa penting? Tadi kita mendengarkan itu dibawa oleh Purnamo kan cantik, terang seperti budaya. Setengkar. Ya, itu. Baru dimulai saya sudah dipuji nih pemirsa. Ya, Rupanya pemirsa juga apalagi diiringi oleh suling tadi Pak Wayan Karto yang luar biasa. Ya, saya hampir lupa Bapak Wayan budaya. Karto. Yeah. Bagaimana Pak Prof? Rupanya kenapa Pak? Ya, kenapa? Karena begitu nampaknya simpel ya. Sebuah bambu yang dilubangi, ditiup, itu bisa memberikan apa itu? Kekuatan. Ya, jadi suling itu punya kekuatan yang bisa menyentuh jiwa kita. Betul, saya hanya mendengar satu nada tadi, satu alat bunyi tadi sebuah seruling saja seperti mengingat memori-memori yang indah begitu Prof ya. Ya, kalau kita bicara seruling, budaya bilang itu bahasa Indonesia, di Bali suling ya, suling Bali. Kita khusus bicara suling Bali. Pemirsa yang sangat budiman, suling adalah sebuah alat tiup. Nah, dalam bidang etnomusikologi itu diklasifikasikan sebagai aerofon budaya. Aerofon. Aerofon, airphone. Jadi air itu udara, phone itu suara. Suara jadi ditimbulkan dari udara. Ya, udaralah yang menyebabkan timbulnya ada suara melalui tiupan. Nah, suling Bali kan tekniknya seperti ini, ke depan bukan ke samping. Nah, ini ada dua model. Ada juga dengan nose flute nama dengan suling. Nah, suling ini memang sebuah instrumen yang sangat instrumen kuno lah. Dari dulu sudah ada suling. Disebutkan dalam sebuah catatan-catatan, misalnya prasasti, dan banyak berkembang di masyarakat. Itu kita patut bersyukur Budayu dan pemirsa yang budiman, karena Bali memiliki suling yang berbagai jenis, ya, dengan teknik pembuatan, teknik permainan, dan juga teknik di dalam namanya ngunyal angkian, nanti kita akan gali kembali. Baik. Nah, sehingga suling Bali itu memiliki keunikan, memiliki identitas yang berbeda dengan alat musik sejenis yang ada di daerah lainnya. Nah, itu menariknya Budayu. Itu dia suling Bali, Prof. Tadi Prof bilang suling itu dimainkan dengan cara lurus ke depan, tidak ke samping. Nah, itu mempengaruhi nggak Prof? Cara meniup, mungkin nada-nada gitu? Pasti Budayu. Nah, itulah karakteristik salah satu karakteristik suling Bali, permainannya seperti ini, bukan ke samping. Bukan ke samping. Ya. Kalau suling-suling lain yang sejenisnya, misalnya dari di Saluang, di Sumatera dan tempat lainnya, atau suling diatonis, hanya yang begini cara memainkan. Nah, suling Bali itu berbeda. Nah, ini nanti kita akan gali kembali supaya jelas. Karena apa Budayu? Betul. Sekarang terus terang saya sendiri sangat bergembira. Banyak sekali anak-anak kita, seniman-seniman kita yang main suling. Tidak saja cowok Budayu. Tapi cewek juga main suling. Tadi juga kita lihat pinter dia main suling. Nah, ini satu perkembangan yang sangat bagus yang patut kita banggakan, yang patut kita apresiasi, dan mudah-mudahan suling akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Pemirsa, nanti kita akan jelaskan ya seperti yang dijelaskan oleh Prof Rai tadi, bahwa seruling memiliki jenisnya juga, teknik
menyuarakan juga berbeda. Bagaimana? Jangan kemana-mana ya, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dayu Sasrani dalam bahasan Rumah Budaya kali ini Suling Bali bersama dengan narasumber kita Bapak Profesor Dr. Iwayan Rai. Dengan penjelasan tadi di awal sudah kita jelaskan bagaimana sih kisahnya di Suling Bali ini kok unik gitu ya. Kemudian sekarang kita akan diberikan informasi tentang teknik pembuatan. Tentu dalam menyuarakan Suling Bali itu pentingnya di teknik pembuatan. Ya betul begitu Prof. Nge. Silahkan Prof. Oke, Bu Dayu, sekarang banyak sekali pemain-pemain suling yang patut kita banggakan. Anak-anak muda, cewek. Ya. Nah, kali ini kita akan perkenalkan salah seorang pemain suling dan juga pembuat suling yang bernama Pak Wayan Karte. Ya. Om Swastiastu Pak Wayan. Oke, Swastiastu Pak Wayan. Pak Wayan Karte ini adalah seorang seniman suling yang berasal dari Pengosekan, Ubud. Ya. Beliau sangat terkenal dan sudah memiliki beberapa murid. Di antaranya, ini putrinya yang cewek ya, ini. Tidak hanya putri, muridnya saja. Katanya putri tunggal ini. Tetapi generasinya juga hadir di sini. Ya, ada regenerasi. Namanya Putu, tapi saya lupa Putu siapa. Putu Nopsa. Putu Nopsa, ya Cantik Putu sekali Nopsa. putrinya. Kemudian di sebelahnya muridnya lagi namanya Panji. Panji, Iya, ya Panji, Panji. Satu lagi Gede. Gede, ya Gede Sira. Gede Yudis. Gede Yudis. Oh, oke. Pemirsa yang saya hormati, selain memainkan suling, yang perlu kita sharing adalah bagaimana sih caranya membuat suling. Nah, itu yang kita Pak Wayan, mohon dijelaskan bahannya apa, kemudian bagaimana cara membuat, ukurannya, cara melubangi, sehingga menjadi sebuah suling, termasuk nanti siwurnya. Durus Pak Wayan. Ya, terima kasih. Untuk membuat suling yang pasti yang pertama itu masalah pemilihan bahan sulingnya. Kalau dicari sesuai dengan patut lontar sulingnya, sudah dipastikan bambu yang bagus dipakai untuk suling adalah bambu sisa dari atap rumah yang perlu yang perlu kita dapatkan. Tapi karena kepentingan untuk kepentingan bisa membuat lebih banyak, tapi ada bambu-bambu pilihan yang dibilang biasanya buluh taluh dan buluh tulang. Itu yang pasti sekali dari tempat bambu yang hidup itu harus sudah bisa dilihat lokasi tempat tumbuhnya. Tapi bambu yang terbaik datang dari Kintamani, Sutar, Bangli. Itu. Sebelum dijadikan suling, bambu itu lebih baik direbus dulu untuk menghilangkan yang bisa rayapnya itu, menghilangkan seperti itu. Itu diapakan Pak Wayan? Direbus. Gimana caranya? Panjang itu bambunya? Di dalam bambunya dulu diisi air. Oh, iya. Diberdirikan bambunya, lalu diisi ramuannya. Ada ramuan khususnya secara tradisionalnya. Ramuannya itu satu ada dipakai kantewali namanya, dan tembakau. Begitu juga ada daun yang daun yang dipakai biasanya kalau orang di Bali dipakai untuk mengusir nyamuk gitu. Oh. Yeah. Itu maksudnya untuk menghilangkan rayapnya, atau jangan sampai digigit rayap gitu ya? Iya. Terus? Proses pemperbuasan itu juga fungsinya untuk mengeluarkan bambu dari air itu. Mengeluarkan air dari bambu itu sendiri. Biar kering gitu nggih. Supaya lebih di dalam air, kadar airnya supaya kurang ya. Supaya tidak ada kadar air. Kemudian?
Untuk proses pembuatan sulingnya itu tergantung suling yang mau kita bikin. Ada yang namanya sesuai dengan patut lontar sulingnya, ada namanya suling pemangkur, contohnya pengarjan. Itu yang memberikan nama itu adalah cara membuat lubangnya. Contoh kalau diumpamakan membuat suling pengarjan, berarti kita punya satu bambu yang kita dapatkan, tinggal diukur, cari garis tengahnya. Kalau kita umpamanya mencari lubang ke bawahnya 4, ke atasnya 2, itu disebut dengan suling pengarjan. Tuh, kalau tetap ukurnya khas tengah, kalau di bawah ke bawah 5, ke atas dia 2, berarti disebut suling pemangkur dia. Gitu. Tapi kalau sekarang bagaimana caranya untuk membuat suling untuk gamelan yang ditentukan? Berarti suling itu harus menentukan nada, menyamakan nada dengan gamelannya. Artinya petudingnya dari gamelan Ya, itu. petudingnya dari gamelannya seperti itu. Tadi menarik Pak ya, cara mengukur, cara membuat lubang itu bisa tidak didemonstrasikan sedikit biar diketahui. Iya. Anggaplah yang suling yang apa namanya bahan Yang sudah bambu ada tadi. Iya. Nah, ini contohnya sudah ada. Yang pertama pasti sekali harus dibikin lubang pemanis dulu. Nih. Habis itu dibikin suarnya. Kalau bahasa Balinya suar. Nih. Nah, seperti ini dimasukkan, dicek dulu nadanya supaya maksimal sekali. Suara itu untuk apa, Prof? Siwar itu Suara mengukur nada atau dada Ya, kalau sudah maksimal, untuk itu yang untuk baru Niup. kita bikin itu. Oke. cari garis as tengah bambunya dulu. Mungkin kayak begini bisa. Iya, jadi pemirsa, suar itu untuk menentukan tiupan angin itu Iya, bisa dibilang supaya begitu, jangan Prof, keluar ya, angin. supaya tidak keluar angin. Kemudian pertama dibuat lubang pemanis, kemudian ditutup dengan suarnya, Iya. lalu dites suara seberapa kuat angin itu. Ya, Ya. ada getaran Ada. supaya maksimal getaran udara yang masuk Nah, ke resonator. itulah fungsinya suar, pemirsa, untuk memperkuat getaran atau gelombang yang masuk dari udara tersebut. Kemudian diukur tengah-tengah bambu. Ya. Setelah diukur, Sekarang cari Ya, coba kasih contohnya khas bagaimana cara tengahnya. mengukur. untuk mendapatkan, kalau di lontar sulingnya dibilang sikut anggonya gitu. Kita ukur dulu. Sikut anggo. Sikut Anggo anggo itu berarti badan. untuk mencari as tengah. sikut angga badan seruling itu, pemirsa. Contohnya begini. Oke, bisa dilihat di bagian belakang Bapak Wayan juga murid-muridnya sedang mengerjakan beberapa jenis seruling. Sekarang saya yang mau mencoba untuk membuat suling pengarjan. Kalau suling pengarjan lubang yang mana pertama Pak Wayan? Tetap untuk membuat yang pertama itu yang di tengah. Oh, yang tengah. Tetap sekarang yang Itu diukur membeda- dulu panjangnya, Ya, dibagi dua gitu ya. dibagi dua dia. Didapatkanlah titik di tengah-tengah. Titik. As tengahnya gitu. Kemudian dilobangi Dilobangi. menggunakan Alat pelubang apa? Pengutik ya? Ya, pengutik. pemutik. Tapi banyak jenis dia. Ada yang segini. Banyak. Seperti Jadi ini. pemirsa, untuk melubangi seruling itu diperlukan alatnya seperti itu, ya. Ada 3 buah pemutik yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda. Kita mencari suara tengah dulu, lubang yang berada di tengah-tengah. Kemudian yang akan dibuat Bapak Wayan adalah suling pengarjan, berarti untuk tari arje. Ya, mengiringi vokal arje, pemirsa. Jadi pemutik sendiri harus betul-betul seimbang lokasi tengah-tengahnya tuh, Prof Rainge. Dan harus hati-hati kalau Salah. meleset sedikit bisa tangan kena itu, Iya, bisa selain jadi itu tangan. juga Nah, perhatikan lubang itu- bagaimana kecermatan iya, beliau. harus dicermati betul-betul membuat lubang tengah-tengah ini. Nah, itu menarik budaya. Pak Wayan juga punya beberapa murid yang sekarang juga ikut mendemonstrasikan bagaimana cara membuat suling. Iya. Nah, sekarang Pak Sepertinya- masih pada posisi membuat lubang yang pertama. Kalau murid di belakang Pak Wayan itu sedang membuat seruling apa, Prof? Suling napi ini, Beli gede atau beli suling panji? apa?
Oh dia membuat siwernya. Kenten. Ya. Jadi pemirsa, siwer itu juga dibuat terpisah. Coba dilihat ke Beli Panji. Coba Edeng Pak. Beli Panji, siwernya. siwer. Nah, cara betul. membuat siwernya itu seperti itu. Mungkin untuk ukuran mencari lubang yang lain dicari di sini. Dari tengah-tengah menuju ke atas atau dari tengah-tengah menuju ke bawah, kita Pak Wayan. Di bawah. Di Jadi sini lubangnya itu diukur dulu. Baik. Ya sekarang di sini penentuan namanya. Kalau umpamanya kita bikin ke atas dua lubang dan turun ke atas 2 lubang dan turun dia 5 lubang, berarti dia jadi suling pengarjan namanya. Pengarjan, ya. Suling pengarjan adalah suling untuk mengiringi drama tari arja, dalam hal ini vokal dari para penarinya itu sendiri. Baik. Jadi kalau penarinya sedang bernyanyi, pemirsa, seruling ini mengiringi nada-nada dari penyanyi tersebut, begitu Prof. Dan di sini tukang suling juga dituntut untuk menguasai tembang, berbagai jenis pupuh tembang. Wah, Itu. ini harus Tidak betul-betul mudah. latihan, Prof. Oh ya. iya. Jadi Karena berbeda-beda untuk pemain seruling juga harus mengenali nada-nada, selain di seruling juga nada-nada tembang nih kok, Prof. harus hafal tembangnya, karena selain mengiringi yang lurus juga harus ada improvisasi, tetapi akhirnya kembali kepada ugar-ugar tembang itu sendiri. Betul. Bagaimana bun gendingnya, bagaimana melodinya. Pupuh apa yang dibawakan, berapa guru lagunya. Seperti itu pemirsa. Kemudian Pak Wayan, sudah dibuat berapa lubang? Baru 2. Baru 2 untuk yang ke atas. Ya, yang ke atas. Nah, untuk menentukan lubang berikutnya gitu, Prof, harus ditentukan juga nada-nadanya, Prof, ya? Ya, itu sudah ada teknik atau cara pembuatannya sehingga menghasilkan nada-nada tertentu nanti. Begitu. Jadi ukuran ini yang menentukan nadanya. Gitu ya, pemirsa. Silahkan. Ini penting sekali diketahui oleh seluruh seniman karawitan, Prof, untuk menguasai nada-nada. Juga seruling ini diperhatikan betul. Untuk membuat nadanya saja tidak mudah, karena lubang itu terlalu besar kah, terlalu kecil kah gitu, Prof. Untuk menentukan suara nih, Kak, ada nggak alat yang menentukan nada-nada yang seperti nanti otomatis kita seperti apa ya? Karena sudah sesuai dengan ukuran dan teknik pembuatan, nada-nadanya akan kena nanti budaya. Oh gitu, Prof. Kalau lubangnya berapa besar Pak Wayan? Lubang Diameternya larasnya mungkin. itu. Kalau bahasa Balinya dipangus-pangus kan? Oh ya, dicocok-cocokkan ya. Ya dicocok-cocok. Nah, ya ini Lubangnya tidak boleh terlalu besar. Ya. Harus bahaya, dicocok-cocokkan Prof. itu. Kalau makanya saya bilang tadi, kalau terlalu besar itu suaranya salah, terlalu kecil Nutupnya juga susah gitu. Dan suaranya juga kurang pas gitu. Wah, pemirsa penasaran nggak nih gimana sih suara yang dihasilkan dari seruling tadi yang dibuat? Nanti ya kita akan suarakan. Selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dewi Sasrani dan narasumber kita di program Rumah Budaya kali ini Bapak Profesor Dr. Iwayan Rai dan seniman seruling kita yang sudah siap akan menampilkan bagaimana sih caranya menyuarakan seruling Bali atau suling Bali tersebut. Prof. Rai tadi sudah bilang nih, kalau membuat lubang di suling Bali itu harus hati-hati karena akan menghasilkan suaranya, bukan menghasilkan yang lain ya, Prof. Ya. Kalau nggak suara kan nggak bisa keluar suara nanti kalau salah lubang kan, Prof. Ya. Iya. Penting betul itu. sekali, penting itu pemirsa, tadi sudah dijelaskan. Kalau lubangnya 5 ke atas atau 2 ke bawah akan menghasilkan suling arja gitu, Prof. Rai. Sekarang suling apa saja yang ada di studio kita? Silahkan Prof. Rai. Budayu, tadi kita sudah melihat demonstrasi yang luar biasa dari Pak Wayan Carter dan anak-anaknya. Setelah suling itu jadi, perlu kita pelajari bagaimana sih teknik
memainkan suling Bali. Ya, betul. Teknik yang meliputi bagaimana cara meniup dan ada istilahnya agar tiupan itu tidak terputus, ya, terputus-putus, ada namanya ngunyal angkian. Teknik budaya ngunyal angkian. Jadi bagaimana caranya mengangkat udara, busininya Sampai taruh, menghubungkan pipi. ya nanti tentu akan didemonstrasikan. Nah setelah itu tidak cukup Budayu. Setelah kita tahu dapat mempelajari teknik ngunyalangkian, maka tahu caranya bagaimana sih tutupannya, bagaimana cara menutupnya sesuai dengan tutupan suling itu sendiri. Oke Pak Wayan, Silakan, Pak Wayan. Munas tulung kentanang cara ngunyalangkian dumun Mang Daun ingena. Yang kita kasih teknik untuk menyuarakan suling. Ya jelas yang pertama yang terpenting diketahui adalah pengolahan napasnya. Pengolahan napas itu kalau bahasa Balinya disebut dengan ngune angkian, yang artinya ngune itu memindahkan tiupan dengan pompa mulut. Intinya sebenarnya itu rumus mengolah ruang mulut yang berisi udara supaya udara itu menjadi angin. Pastinya itu tekniknya teknik pompa sebenarnya. Yang biasanya kalau saya mengajar, yang pertama saya pasti mengajar orang itu supaya ingat dulu mengunyah. Contohnya seperti niki. Dan sambil melakukan tarik napas, buang napas. Di saat kita mengunyah, ada suara bersamaan dengan tarik napas, itu harus diingat bagaimana rasa mulut itu melakukannya. Ini teknik pertama. Satu juga termasuk senam rahang supaya di saat kita bermain suling rahang kita bisa rileks dan bertenaga dia. Dan teknik kedua masih menggunakan pompa tapi hitungnya 1, 2, 3 dan nomor 3 berisi 1 tarik napas dan 1 pompa. Yang teknik pertama itu banyak pompa dan 1 kali tarik napas. Yang kedua 1 tarik napas dan 1 pompa. Contohnya seperti ini. Yang ketiga itu harus diingat sekali rasanya. Nah, sekarang teknik ketiga yang nomor 3 saja. Ini yang disebut dengan ngune angkian sebenarnya. Tidak suara suling yang panjang itu disebut, bisa lama bermain suling itu disebut ngune angkian. Kalau di istilah Balinya penyambung angkian, ini yang dimaksud dengan ngune angkian. Yang terpenting di saat ini kita harus bisa merasakan sekali buang napasnya. Kalau sudah praktis sekali baru ditambahkan dengan tiupannya. Seperti itu, dan sekarang supaya dicoba sama anak-anak. Teknik pertama tolong dicoba. Kalau Pak Wayan mengajarkan ini kepada anak-anak, tekniknya seperti tadi ya? Ya. Barangkali bisa didemonstrasikan. Boleh. Silakan Pak Wayan. Ya. Teknik pertama, ciplak. Tarik napas, buang napas. Ciplak, tarik napas. Tolong dirasakan apa yang dilakukan oleh ruang mulutnya. Tarik napas. Lebih pelan lagi. Tarik napas. Buang napas. Lebih pelan lagi. Tarik napas. Buang napas. Sekarang teknik kedua. Silakan ciplak. Tarik napas, buang napas. Ciplak. Tarik napas, buang napas. Lebih pelan pompanya. Tarik napas, buang napas. Sekarang teknik yang ketiga, tarik napas, buang napas. Tarik napas.
tarik nafas. Yang keempat, tiup dulu, tiup, stop, tarik nafas, buang nafas, tiup, tarik nafas, buang nafas, sambung, terus. Berarti sumber suara itu ada di mana, Prof, sebaiknya? Di udara tarik ke atas, Dikembungkan pipi, Ya. dikeluarkan. Wah, menarik sekali Bu Gitu, Dayu. Prof. Tadi terima kasih. Bicara tentang ngune angcan, ngunya langcan, saya teringat ketika mengajar, ya maaf ini di Amerika dulu. Bagaimana caranya itu? Iya, apalagi ngajar orang asing. Prof. Iya, dia Bagaimana tidak sih? ngerti-ngerti Bu Dayu. Tapi cara belajar gimana? Saya suruh, kalau kamu ke rumah, ambil segelas air dengan pipet, lalu bikin Sedotan, gelembung. ya, dari sedotan itu. Gitu ya. Buat gelembung, ditiup. Ya. Kemudian, Prof? Kemudian harus bisa buat gelembung. Ditanya besoknya, kok saya nggak bisa gitu. Gimana cara kamu? Ya tiup, pokoknya kalau tidak bisa minum Minum saja saja. airnya. Ya, Iya. sudah selesai urusan. Nanti belajar lagi gitu. Ya. Daripada jelasin lagi, Prof. Iya. Baik, diminum. Ya. Coba didemonstrasikan sekarang Pak Wayan sama anak-anaknya ngune angkian. Beliau memberikan istilah ngune angkian. Ya. Terus silakan. Dari yang bikin ngune angkiannya saja dulu. Ini masih belum ada nada, Prof. nih. Belum ada nada-nada. Belum. Belum ada nada. Baru teknik ngune Baru angkian. teknik muda. Jadi bisa bermain sepanjang yang dibutuhkan. Sepanjang yang dibutuhkan. Jadi terdengar suara seruling Bali itu tidak Tidak terputus-putus, pemirsa. putus-putus, betul. Karena teknik nafasnya ini nyambung terus. Hirup, keluar, seperti itu. Untuk nada-nada dari tangan yang ditutup itu Nah, bagaimana, lanjutkan Prof? ke nada sekarang Pak Yan. Nah, ini Setelah cara memegangnya. teknik itu ya cara sudah, Cara tekniknya sudah, sekarang teknik nada isi sekarang. berapa nada. Nah, silakan. Nada-nada yang ada di suling Bali itu, pemirsa. Ya, jadi teknik ngundo angkian langsung masalah tetekepnya. Ya. Untuk teknik tetekep nika itu ada banyak teknik. Pertama yang perlu diketahui kalau bermain suling itu ada teknik wilatan, ngewilat calung, ngikutan wilatan, seperti nika. Yang pertama yang perlu diketahui adalah untuk belajar suling nika belajar tekep ndeng. Tekep ndeng nika kuncinya seperti niki. Nah, ini namanya tetekep ndeng. Ya, kenapa disebut tetekep Kenapa, Prof? ndeng? Karena suara Karena ketika Memulai. lubang itu ditutup semuanya suaranya adalah ndeng. Misalnya, terus Pak Yan. Mungkin belajar ngewilat calung. Ini sudah diwilat langsung. Ya itu diputar terus sampai pelan cepat. Itu wilat calung. Wilat Wilat calung. calung. Calung, ya. Calung kalau di sini jublan. Di daerah Oke, Gianya Rubud Peliatan itu calung namanya. calung namanya. Baik. Dan Kemudian ada apa ada lagi? yang teknik yang selanjutnya teknik pokok wilatan.
pattern namanya. Dan Nah, itu Kemudian sekarang ada apa coba lagi, Prof? dengan anak-anaknya, yang mana mau dicoba? Wilan Calung. Ya. Ini Wilat Calung dalam tetekep neng ya. Ya, tetap neng. Silakan Pak Yan. Ini anggu, ini kene anggu, ini pang patung. Ya, itu tekep neng. Apakah masih ada yang lain yang mau didemonstrasikan? Selain tekep neng, tekep apa Pak Yan? Tekap nang, kalau belajar suling Bali harus paling sedikit tahu 6 tutup, di antaranya tekap neng, tekap nang, tekap neung, tekap nung, tekap ning, dan tekap nong. Ya. Oke. Sekarang tekep nang ya Pak Yan? Yeah. Sekarang dia pakai tutup nang. Teknik wilan calungnya hampir sama. Baik pemirsa, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, tidak terasa nih di segmen terakhir ini kita akan membicarakan tentang hasil akhir dari tetekep-tetekep yang akan didemonstrasikan oleh seniman kita, dan tentunya Prof Rai tadi sudah 2 tetekep yang dinyanyikan ya, didemonstrasikan 2 tetekep yang populer, tetekep Neng dan tetekep Nang. Kemudian bagaimana lagi selanjutnya Prof? Budayu dan pemirsa yang budiman, di ketiga segmen tadi, pertama kita berbicara apa itu suling Bali ya. Suling Bali, betul. Kemudian yang kedua bagaimana caranya membuat suling, yang itu suling Bali. Yang ketiga bagaimana teknik memainkan. Nah, karena sudah ketiga, keempat tentunya kita ingin mendengarkan bagaimana sih dalam pementasannya, gending-gending apa mau dimainkan dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita tanyakan Budayu. Baik. Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Di segmen keempat ini kami mohon untuk bisa memainkan. Tadi Pak Wayan kan sudah menjelaskan tentang teknik pembuatannya, kemudian teknik memainkan baik ngundo bayu, ngundo angkian atau ngunjal angkian, termasuk beberapa jenis tetekep. Dan terakhir barangkali perlu sekali didemonstrasikan sekarang semuanya itu melalui sebuah pementasan suling oleh Pak Wayan Karte dan dan teman-teman yang lain. Nggih, terus Pak, ini apa ini lagu apa yang mau dimainkan? Lagu judulnya
Ginanti. Lagu Ginanti. Bermainnya semua ya? Ya, bersama. Oke, pemirsa, inilah lagu Ginanti yang akan dimainkan oleh Pak Wayan Karto bersama murid-muridnya. Dipersilakan Pak Oke, Wayan. silakan Pak Wayan.
Aduh Bu Dayu, Luar sira biasa. nyuling di Jawa Tengah nih Kang ya. Siapa ya kira-kira? Jadi Teringat masa menjadi sebuah belum menikah dulu Prof, sebuah nyuling di Jawa Tengah. Jadi Pak Wayan setelah mendemonstrasikan Ya. sebuah komposisi musik. Iya, jadi sebuah nada-nada jadi indah sangat ya enak Prof ya. ya. Hanya dengan seruling Prof, Iya. hanya dengan suling itu ya Prof ya. Apalagi kalau zaman instrumen lain ya kan Iya, Prof ya. yang disuling saja tadi sudah aduh saya hampir ngantuk ini Ya, mendengarkan. kalau- Karena nikmat. Betul, nikmat sekali, Dan indah komposisinya sekali. bagus sekali. Betul, Ya. terima kasih Pak Wah, Wayan. terima kasih Pak Wayan, Pak Prof Rai sama juga tim. luar biasa informasinya Niki. Kedepannya masih harus ada episode berikutnya nih Prof. Iya. Belum habis nih rasanya kita mengupas tentang suling Bali saja Prof Rai. Ibarat makan baru supnya saja Baru budayunya. terus? Nanti makanan pokoknya belum. Iya. Nanti Belum harus sabar ya. Pemirsa, luar biasa sekali bahasan kita kali ini, dan tentunya Rumah Budaya pasti akan mengulas kembali tentang suling Bali ini karena masih banyak nada-nada dan jenis-jenis yang belum kita ketahui, dan untuk kita ketahui bersama, Rumah Budaya pasti akan bisa menyampaikan materi berikutnya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prof Rai, Bapak Wayan, dan tim juga ya, yang sudah mendemonstrasikan suling Bali, dan juga pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Nanti kita akan berjumpa kembali di tayangan berikutnya dengan materi yang lebih seru lagi. Kita akan tutup dengan penampilan terakhir dari Bapak Wayan kembali. Untuk itu kami undur diri dan ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi.